Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Dantiarani, NIM 2021-11315 dari kelas karyawan Q dengan mata kuliah manajemen teknik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan kontrol. Baik, pembahasan pertama yaitu karakteristik evaluasi dan kontrol. Strategi evaluasi dan kontrol dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan dan memastikan apakah sebuah strategi yang telah ditetapkan dan diimplementasikan sebelumnya telah dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan untuk mencapai tujuan perusahaan dan kemudian mengambil tindakan korektif yang diperlukan apabila tidak sesuai dengan harapan manajemen. Pentingnya fungsi evaluasi dan kontrol. Sebuah strategi yang telah berhasil dan sesuai dengan harapan perusahaan apabila telah mampu memberikan jawaban yang positif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang di bawah. Itu ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah sudah berhasil melakukan implementasi terhadap strategi yang ditetapkan oleh perusahaan? Yang kedua, apakah strategi yang diimplementasikan telah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan? Yang ketiga, apakah strategi yang telah dilaksanakan memberikan hasil sesuai dengan harapan dan telah mencapai tujuan perusahaan? Yang keempat, apakah strategi yang dilaksanakan telah dilakukan proses evaluasi dan kontrol untuk menilai setiap proses kerja yang tercantum dalam implementasi strategi? Yang kelima, apakah strategi yang telah diimplementasikan sesuai dengan harapan dan atau perlu melakukan perbaikan dan penyesuaian? Tujuan dan manfaat strategi evaluasi dan kontrol. Yang pertama, kesesuaian pelaksanaan strategi. Tim pelaksana evaluasi dan kontrol atau disebut tim audit harus mampu untuk memastikan apakah pelaksanaan implementasi strategi yang telah ditetapkan dalam pengaturan implementasi strategi sebelumnya telah dilaksanakan dengan tepat dan sesuai. Yang kedua, ketepatan waktu pelaksanaan, di mana tim audit harus memastikan waktu pelaksanaan yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam penetapan strategi telah dijalankan sesuai dan tepat waktu. Yang ketiga, ada penggunaan sumber daya. Tim audit juga harus memastikan apakah semua sumber daya yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan strategi sebelumnya telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan yang dianggarkan dalam penerapan strategi. Yang keempat, pencapaian tujuan strategi. Tim audit selanjutnya harus dapat melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pencapaian tujuan dari sebuah strategi yang diterapkan. Yang kelima, efektivitas tinggi, di mana tim audit juga harus mampu untuk memberikan penilaian terhadap efektivitas dari hasil penerapan sebuah strategi yang telah diformulasikan dan diimplementasikan sebelumnya. Keenam, ketepatan formulasi strategi. Tim audit harus juga melakukan penilaian terhadap strategi yang telah diterapkan dalam organisasi dan menjalankan apakah strategi yang telah diformulasikan dan diimplementasikan telah dapat dan memenuhi harapan perusahaan. Apakah strategi yang telah diformulasikan sebelumnya untuk diterapkan telah sesuai dan dengan hasil yang diperoleh. Yang ketujuh, kinerja dari perusahaan. Tim audit harus mampu memberikan pandangan yang dituangkan dalam laporan hasil audit terhadap kinerja yang telah diperoleh dari hasil penerapan strategi. Yang kedelapan, yaitu keperluan perubahan strategi. Berdasarkan hasil kinerja yang diperoleh dari penerapan strategi, tim audit harus mampu untuk memberikan rekomendasi terhadap hasil audit tentang strategi yang diformulasikan. Berikut gambaran dari evaluasi dan kontrol dari urutan yang pertama hingga ke-8. Baik, yang kedua yaitu proses evaluasi dan kontrol. Ada 5 tahapan dalam proses evaluasi dan kontrol. Yang pertama yaitu penetapan alat penilaian, di mana pada tahapan ini untuk menetapkan alat yang akan digunakan untuk saat melakukan evaluasi dan kontrol. Tim audit yang akan melakukan evaluasi dan kontrol harus menetapkan alat penilaian yang cocok dan sesuai dengan ukuran dan kondisi dari perusahaan. Yang kedua yaitu penetapan standar. Standar-standar yang akan ditetapkan itu seperti apa yang akan dilakukan penilaian, siapa saja tim audit yang akan melakukan penilaian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit, dan hasil laporan yang akan disiapkan. Yang ketiga yaitu mengukur kinerja. Tahap ketiga ini masuk ke proses melakukan evaluasi dan kontrol terhadap penilaian kinerja perusahaan yang telah dihasilkan dan penerapan strategi. Penilaian kinerja berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif. Tahap keempat yaitu hasil kinerja terhadap standar. Tahap keempat adalah untuk membandingkan variasi antara kinerja aktual dan standar yang ditetapkan.
Penilaian terhadap hasil adalah untuk membandingkan kinerja yang diperoleh dengan standar yang telah ditetapkan dalam penetapan strategi. Dan tahap kelima yaitu pengambilan tindakan perbaikan. Setiap penyimpangan yang telah terdeteksi harus didokumentasikan dengan rinci agar dapat disampaikan ke manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan apakah perlu melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Berikut adalah flowchart dari tahapan tersebut, itu dari penetapan alat penelitian, penetapan standar-standar, mengukur kinerja, kemudian hasil kinerja terhadap standar. Di sini jika hasil kinerjanya terbilang baik, maka tahapan tersebut selesai, proses evaluasi dan kontrol itu selesai. Namun jika tidak, maka akan melakukan pengambilan tindakan perbaikan dan diulangi dari mengukur kinerja. Baik, untuk pembahasan ketiga yaitu pelaksanaan evaluasi dan kontrol dengan balance scorecard. Balance scorecard atau singkat BSC ini merupakan alat pengukuran terhadap hasil kerja sebuah perusahaan. Dengan menggunakan BSC, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana pergerakan dan perkembangan kinerja yang dicapai oleh masing-masing unit kerja. Pertama yaitu penilaian terhadap perspektif keuangan. Penilaian terhadap perspektif keuangan ini dilakukan untuk memastikan apakah pengguna keuangan perusahaan telah dilakukan sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Penilaian ini meliputi audit anggaran dan laporan keuangan. Yang kedua yaitu penilaian terhadap perspektif konsumen. Hubungan dengan konsumen atau Customer Relationship Management atau disingkat CRM menjadi faktor yang sangat penting untuk meningkatkan keunggulan kompetitif sebuah perusahaan seperti yang ditetapkan dalam kemampuan bersaing dengan kompetitor, yaitu meliputi kebutuhan dan keinginan konsumen, kepuasan konsumen, dan keterlibatan konsumen dalam era digital. Yang ketiga yaitu penilaian terhadap proses internal. Penilaian terhadap proses internal dilakukan untuk memastikan apakah proses operasional sebuah perusahaan telah sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Hal ini meliputi penilaian awal produksi, penilaian saat produksi, penilaian pasca produksi, produktivitas strategi, efektivitas strategi, dan produktivitas karyawan. Yang keempat yaitu penilaian terhadap inovasi dan pembelajaran. Dilakukan untuk memastikan apakah perusahaan melakukan inovasi dan pembelajaran terhadap hal-hal baru untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa yang berinovatif dan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam bersaing dengan kompetitor. Hal ini meliputi dimana yang diinovasi yaitu inovasi produk, inovasi proses, inovasi posisi, dan inovasi paradigma. Yang kedua, pembelajaran itu meliputi peserta, perilaku, kondisi, dan kualitas atau kuantitas. Yang keempat yaitu resistensi terhadap evaluasi dan kontrol. Di mana pembahasan resistensi ini kendalanya adalah kurangnya komunikasi untuk melakukan sosialisasi terhadap tujuan dari proses melakukan evaluasi dan kontrol, sehingga banyak pekerja yang tidak mengerti dan paham kalau proses evaluasi dan kontrol tersebut juga merupakan salah satu proses perbaikan yang pada akhirnya adalah untuk kepentingan para pekerja karena dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan dan dapat mencapai tujuan masing-masing karyawan. Itu yang pertama, kurangnya sosialisasi. Dengan memberikan sosialisasi yang baik dan sederhana agar para karyawan dapat memahami semua keuntungan dari proses tersebut akan membuat semua pihak menjadi lebih nyaman untuk bekerja, baik untuk para karyawan yang bekerja dan juga untuk tim audit yang akan melakukan proses evaluasi dan kontrol. Yang kedua, pengawasan yang berlebihan, di mana saat menerapkan pengawasan yang berlebihan dapat memberikan tekanan kepada karyawan yang bekerja, karena para karyawan merasa bekerja dengan adanya tekanan dan adanya proses evaluasi dan kontrol yang begitu ketat sehingga para karyawan akan berusaha untuk menjaga jarak dengan tim audit yang akan melakukan proses evaluasi dan kontrol. Yang ketiga, tanggung jawab yang berlebihan. Pembagian tugas dan tanggung jawab merupakan salah satu proses yang cukup rumit yang dapat menimbulkan salah paham antara manajemen dan karyawan. Para karyawan hanya akan bertanggung jawab untuk melakukan tugas masing-masing sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan pada saat para karyawan mulai bekerja.
Kelima, mengatasi resistansi terhadap evaluasi dan kontrol. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi resistansi terhadap proses evaluasi dan kontrol dengan menciptakan sebuah pemahaman yang dapat memberikan keuntungan untuk semua pihak, baik itu manajemen, karyawan, dan tim audit yang akan bertugas untuk melakukan proses pengawasan. Terdapat 3 cara untuk mengatasi resistansi terhadap proses evaluasi dan kontrol, yaitu dengan mendorong partisipasi dari karyawan, mengembangkan prosedur verifikasi, dan membentuk agen perubahan. Yang pertama yaitu mendorong partisipasi karyawan. Semua karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam membantu menerapkan proses evaluasi dan kontrol, dan ikut membantu mengatasi permasalahan terhadap penolakan terhadap penerapan proses evaluasi dan kontrol. Yang kedua, mengembangkan prosedur verifikasi. Perusahaan dapat menerapkan prosedur verifikasi terhadap keseimbangan dalam proses evaluasi dan kontrol yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan verifikasi terhadap keakuratan masing-masing indikator pencapaian kerja. Yang ketiga, membentuk agen perubahan. Salah satu tujuan dari pembentukan agen perubahan adalah untuk mengatasi kemungkinan terjadinya penolakan dan perlawanan terhadap proses evaluasi dan kontrol. Terdapat beberapa keuntungan dari pembentukan agen perubahan agar dapat mencegah penolakan sebagai berikut. Pertama, sebagai katalis. Kedua, sebagai penggerak perubahan. Ketiga, sebagai pemberi solusi. Dan keempat, sebagai penghubung. Yang kelima, sebagai mediator. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.